وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama di rumah Allah yang insyaallah diberkati ini. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, usaha kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan membaca dan mentadabburi Al-Quran bersama-sama. Terakhir sampai tuki surat Fatir ayat berapa? Fatir ayat 39. Sekarang 39 ya. Moga dibuka surat Fatir ayat 39. Walladzi ja'alakum. Surat Fatir, surat nomor 35 ayat surat nomor 35 ayat nomor 39. Mau kita mulai salam-salam dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huwallazi ja'alakum khala'ifa fil ardh faman kafara fa'alayhi kufruh wa la yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Qul ara'aytum syuraka'akum alladhina tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis
السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعظ الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah sudah kita baca dari surat Fatir ayat 39 sampai ayat 44. Monggo kita baca bersama-sama terjemahannya dan kita renungi makna dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Ayat nomor 39 Allah berfirman, Huwallazi ja'alakum, dialah yang menjadikan kalian khalifah fil ardh, di muka bumi. Maka Allah menekankan Allah itu menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah artinya sebagai pengganti. Kalau secara bahasa khalifah itu artinya pengganti. Maksudnya itu orang yang mewakili Allah, ya, sebagai yang mewakili Allah, sebagai pengelola, sebagai pemimpin di muka bumi. Sebagai firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni
ja'ilal nasi imam, bahwa Allah itu menciptakan manusia itu sebagai imam, sebagai pemimpin yang bertugas untuk mengelola bumi ini. Faman kafara, maka barang siapa yang kafir, fa'alaihi kufruh, maka atasnya kekafirannya. Maksudnya kekafirannya itu, akibat dari kekafirannya hanya akan menimpa dirinya sendiri. Jadi setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya hanya dari perbuatan yang dia lakukan. Kalau kafir, ya yang kena hanya orang yang kafir saja. Tidak mungkin kalau ada orang kafir kemudian yang dimintai pertanggungjawaban adalah anaknya, saudaranya, itu tidak akan bisa. Karena setiap orang ya bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Wala yazidu, dan tidaklah bertambah al-kafirina, orang-orang kafir itu, kufruhum, kekafiran mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhannya, illa maqta, kecuali kemurkaan. Maknanya adalah bahwa semakin orang-orang kafir itu tersesat, bertahan dalam kesesatannya, bertahan dalam kekafirannya, maka hanya akan menambah kebencian Allah dan kemurkaan Allah Ta'ala. Dan semakin Allah murka, semakin rugi pula mereka nanti di hari kiamat. Semakin Allah benci mereka, semakin Allah tidak suka sama mereka, ya azab Allah di hari kiamat akan semakin berat. Maka ini kebalikannya dengan orang-orang yang beriman, di mana kalau orang-orang beriman semakin panjang umurnya, semakin banyak amalnya, maka kedudukan di sisi Allah itu semakin tinggi. Kenikmatan yang didapat, yang insya Allah akan didapat di hari kiamat, akan semakin besar. Wa yazidul kafirina kufruhum, dan tidaklah menambah bagi orang-orang kafir kekafiran mereka illa khasara, kecuali kerugian belaka. Jadi keingkaran mereka, kekafiran mereka hanya akan menambah kerugian mereka di kiamat kelak. Tidak akan membawa manfaat, tidak akan membawa nikmat. Mungkin di dunia kelihatannya senang-senang saja, kelihatannya bahagia. Kok semakin kafir malah hartanya semakin banyak. Yaitu di dunia, tapi nanti di akhirat kerugiannya akan semakin bertambah besar. Kemudian ayat 40, Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ara'aitum, terangkanlah olehmu, syuraka'akum, tentang sekutu-sekutumu, alladzina tad'una, yang kau panggil atau yang kau sembah, min dunillah, selain Allah Ta'ala. Yaitu sesembahan-sembahan mereka ya, seperti berhala yang mereka sembah selain Allah. Itu oleh Allah disuruh untuk dicoba dipanggil, diterangkan ya, bagaimana kok bisa ya zat-zat itu yang kamu sembah itu kok bisa dijadikan sebagai Tuhan. Aruni, maka perlihatkanlah kepadaku, mada khalaqu, manakah yang mereka ciptakan, minal ardi, dari bumi ini,
amlahum ataukah mereka mempunyai syirkun peran serta fis samawat dalam penciptaan langit. Maka di sini orang-orang yang musyrik itu disuruh membuktikan kalau memang ya yang kamu sembah itu adalah Tuhan, adalah pencipta. Coba tunjukkan mana sih yang mereka ciptakan di muka bumi ini. Orang yang menyembah Yesus, orang yang menyembah dewa, orang yang menyembah patung, orang yang menyembah pohon, menyembah kuburan. Coba perlihatkan mana yang diciptakan oleh dewa-dewa itu. Apakah dewa itu bisa menciptakan langit, bisa menciptakan bumi, bisa menciptakan gunung? Tidak bisa. Tidak ada buktinya bahwa mereka itu mempunyai kekuatan seperti itu. Ataukah mereka mempunyai peran dalam menciptakan langit, menciptakan matahari, menciptakan bintang-bintang, menciptakan bulan? Maka mereka tidak mempunyai kekuatan seperti itu. Am atainahu atau adakah kami memberikan kepada mereka kitab fahum sehingga mereka ala bayyinatin min mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas darinya. Maka atau kalau nggak bisa menunjukkan bukti bahwa Tuhan mereka itu menciptakan sesuatu, atau adakah kitab? Adakah Allah itu menurunkan kitab-kitab yang menunjukkan bahwa memang ada Tuhan selain Allah? Misalnya kayak orang Kristen, coba tunjukkan bahkan di kitab mereka sendiri, adakah yang mengatakan, adakah tulisan atau teks yang mengatakan bahwa Yesus itu mengaku sebagai Tuhan, atau Yesus itu mengatakan untuk menyembah dirinya? Betulnya tertulis. Bahkan di kitab mereka sendiri itu tidak ada. Di kitab yang sudah kita tahu bahwa Bible sekarang itu sudah terkorupsi, sudah diubah-ubah, itu saja tidak ada teks yang jelas yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apalagi di kitab-kitab yang benar. Maka mereka nggak akan bisa, kata Allah, nggak ada bukti kitab yang mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah. Bal akan tetapi iya'idullah, orang-orang zalim itu hanya menjanjikan ba'duhum, sebagian dari mereka, ba'dan, kepada sebagian yang lain, illa ghurura, kecuali hanya tipuan belaka. Maka ajaran-ajaran orang musyrik, orang-orang kafir yang mengingkari Allah atau menjadikan Tuhan selain Allah, maka itu hanya tipuan semata, hanya pendapat mereka, hanya opini pribadi mereka, tidak ada bukti yang mendasarinya. Jadi hanya kesesatan dan kesalahpahaman saja. Maka kalau kita tanya orang-orang kafir itu, kalau disuruh menjelaskan apa dasar keimanan mereka, maka mereka tidak akan bisa menjelaskannya. Orang Kristen kalau ditanya Tuhan mereka siapa, Tuhan saya Trinitas, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ketika disuruh mereka Trinitas itu, Tuhan itu 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. 3 zat dalam 1 Tuhan.
Itu kalau mereka disuruh menjelaskan, bingung Pak. Kita tanya 10 orang tentang Trinitas, ada 10 jawaban yang berbeda. Akhirnya apa? Mengandalkan satu kata. Itu adalah sebuah misteri. Misteri itu. Kalau kita tanya tentang Trinitas, jawabannya ngalor ngidul mana-mana, pasti ditutup itu hanya misteri. Yang penting beriman saja. Mesti seperti itu. Sama orang-orang Hindu dan ketika ditanya, kok bisa Tuhan itu ada banyak, bisa bermanifestasi, bisa menjelma di berbagai wujud, bagaimana logikanya, bagaimana rasionalitasnya, tidak akan bisa menjawab. Apa yang mereka katakan? Itu hanya misteri. Karena pemikiran-pemikiran sesat itu yang muncul dari hawa nafsu, tidak bisa dilogika. Beda dengan Islam. Islam jelas. Bahkan kalau Islam sendiri mengatakan kita itu disuruh menggunakan akal. Memahami Islam dengan benar harus menggunakan akal. Dan ajaran Islam itu mudah diterima. Apa ajaran Islam? Dasarnya adalah tauhid. Qul huwallahu ahad. Allah itu yang Maha Esa. Masuk di akal. Oh, kalau pencipta itu pasti harus satu. Kalau tidak satu, kalau lebih dari satu itu bisa bahaya. Kenapa bahaya? Misalnya ada mobil kok setirnya ada dua. Satu orang pengen ke kanan, satu orang pengen ke kiri. Akhirnya gimana mobilnya? Nabrak juga. Sama seperti dunia ini. Kalau ada Tuhan misalnya, ada satu Tuhan pengen matahari terbit dari timur, satu Tuhan pengen matahari terbit dari barat. Bagaimana? Padahal dua-duanya itu maha kuasa. Akan hancur dunia, tidak mungkin terwujud. Maka itulah kenapa dunia ini, Tuhan itu tidak bisa lebih dari satu. Harus hanya bisa satu saja. Dan itu bisa kita terima dengan logika kita, dengan nalar kita. Inilah salah satu bukti kalau kita ingin mencari tahu, dan memang ini kita harus mencari tahu. Kalau kita mau tahu manakah agama yang benar, karena agama itu tidak mungkin semuanya benar, karena kebenaran itu hanya ada satu. Ada banyak agama, bisa jadi semuanya salah, tapi tidak mungkin semuanya benar. Yang benar itu pasti hanya satu. Maka kalau kita mau cari tahu mana yang benar, gunakanlah pemikiran kita, gunakan logika kita dan akal kita untuk melihat manakah agama yang ajarannya itu paling masuk akal, paling bisa dipahami, tidak perlu menggunakan kata itu hanya misteri atau yang penting iman, tidak ada. Kemudian ayat 41, innallaha, sesungguhnya Allah yumsiku, menahan as-samawati, langit, wal arda, dan bumi, antazula, agar tidak lenyap. Maksudnya apa? Bahwa Allah lah yang menjadikan, yang menahan langit dan bumi ini, menjaganya, merawatnya supaya tidak hancur. Dulu pernah kita bahas bagaimana alam semesta ini sangat berbahaya, sangat kejam. Maksudnya apa? Di luar angkasa sana itu banyak sekali objek-objek yang bisa dengan mudah menghancurkan bumi kita. Dari meteorit, lubang hitam, sinar gamma,
sinar gamma, kemudian ada badai matahari, itu semuanya bisa dengan mudah menghancurkan kehidupan di bumi ini. Tapi Allah dengan nikmatnya dan rahmatnya itu menjaga bumi kita, menjaga kehidupan di planet kita sehingga tetap lestari, terjaga dari bahaya-bahaya tersebut. Wala inzalata, dan jika keduanya akan lenyap, in amsakahuma, maka tidak ada yang mampu menahannya, min ahadin, dari siapapun, min ba'din, selain Allah Ta'ala. Bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuatan untuk menjaga supaya bumi dan matahari tetap pada orbitnya, tetap pada jalurnya. Kalau Allah itu ingin melenyapkan bumi kita, melenyapkan langit, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjaganya. Karena tadi mereka tidak punya kemampuan apa-apa. Jangankan menjaga, merubah saja tidak mampu. Seperti ketika kisahnya Nabi Ibrahim dan Raja Namrud ketika ditantang, wa in yatahajja Ibrahim bi rabbih an atahu Allahul mulk, ketika Nabi Ibrahim itu berdebat dengan rajanya tentang Tuhannya. Id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit, dia berkata Tuhanku itu yang menghidupkan dan mematikan. Qala, maka Raja Namrud berkata, ana uhyi wa umiit, saya menghidupkan dan mematikan. Kok bisa itu ceritanya? Didata apa? Dibawa dua orang tawanan, satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Wah, ini loh kata Raja Namrud, ini loh saya bisa menghidupkan dan mematikan. Yang mati itu saya bunuh, yang hidup itu saya hidupkan. Oke lah, kalau mau ngakali, Nabi Ibrahim berkata lagi, qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar. Bahwa Allah Tuhan saya itu menggerakkan matahari, memunculkan matahari dari timur. Kalau kamu memang Tuhan, kalau kamu memang berkuasa, coba gerakkan matahari dari barat. Abu Hital ladzi kafar, sudah tampak kamu, kelihatan sesatnya orang-orang yang kafir. Jadi karena kalau disuruh merubah langit dan bumi, kelihatan ketidakmampuan mereka. Karena tadi hanya Allah yang mempunyai kekuatan. Wa aqsamu, ayat 42, dan mereka bersumpah billah, dengan nama Allah, jahda aimanihim, dengan sungguh-sungguh, lain ja'ahum, jika datang kepada mereka, nadhirun, seorang pemberi peringatan, layakunanna, niscaya mereka akan lebih lebih mendapatkan petunjuk min ihdal umam, dari salah satu umat-umat yang lain. Bahwa di sini Allah mengingatkan kepada orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, ya, bahwa yang sebelum datang Rasulullah kepada mereka berkata, bersumpah demi Allah, kalau seandainya ada seorang yang datang dengan membawa peringatan, ada seorang yang datang sebagai utusan dari Allah, maka mereka akan menjadi kaum yang paling mengikuti petunjuk.
Ya, ini juga sama seperti orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Nasrani. Sebelum datang Nabi mereka mengatakan, seandainya datang Nabi yang dijanjikan, seandainya datang juru selamat yang Allah nubuatkan, yang Allah ramalkan di kitab Taurat dan Injil, niscaya mereka akan mengikutinya. Falamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka nadhir, seorang pemberi peringatan, mazadahum, tidaklah menambah kepada mereka illa nufura, kecuali jarak yang jauh dari kebenaran. Maksudnya adalah ketika sudah datang kepada mereka Rasul, mereka bukan yang sebelumnya mereka berjanji akan mengikuti, malah bukannya mengikuti Nabi, malah bertambah jauh, semakin mengingkari, semakin bertambah kekafirannya, semakin jauh dari kebenaran. Kenapa kok bisa seperti itu? Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya, ayat 43, istikbaran, karena kesombongan mereka fil ardi, di muka bumi ini. Jadi kenapa mereka bukannya beriman tapi malah sesat, ya malah kafir dan tidak mau beriman, itu karena kesombongan mereka. Jadi bukan karena mereka tidak paham, mereka tahu bahwa itu kebenaran, tapi karena kesombongan, karena nafsu mereka, tidak mau lepas dari kekuasaan mereka dan harta mereka, akhirnya jauh dari kebenaran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bahwa orang-orang ahli kitab itu mengenal engkau, ya'rifunahu, mengenal dia Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Karena sudah dijelaskan dalam Taurat, dalam Injil itu sifat-sifat Nabi yang benar, sifatnya itu sudah detail, benar-benar detail. Bahkan beberapa masih ada di perjanjian lama, ya, yang ada di Bible sekarang, yang menceritakan bagaimana salah satu pembawa gembira ya dari negeri Kedar, itu kalau di Bible. Jadi mereka tahu, sudah jelas sifatnya, siapa dari ada nabi dari golongan Bani Arab, golongan keturunan Ismail, dari golongan keluarga yang terhormat, yang nanti akan datang di Mekah, kemudian diusir kaumnya hijrah ke Madinah. Bahkan disebutkan ada tanda kenabiannya. Itu semua sudah diterangkan. Jadi mereka tahu bahwa itu Rasulullah, itu utusan Allah, itu juru selamat yang Allah janjikan. Tapi bagaimana sikap mereka? Wa inna fariqam minhum la yaquluna al-haqqa wa hum ya'lamun. Bahwa sebagian dari mereka itu mereka tidak mau ikut kebenaran. Mereka menyembunyikan kabar yang hak, menyembunyikan kitab yang benar, padahal mereka mengetahuinya. Karena apa? Karena kesombongan mereka. Orang-orang Yahudi itu tidak mau mengakui bahwa Nabi yang terakhir itu bukan datang dari golongan Yahudi, malah datang dari golongan Arab, yang menurut orang Yahudi itu golongan Arab adalah golongan kelas 2. Orang Yahudi pada zaman Nabi itu memandang rendah orang-orang Arab. Maka kok ketika ada Nabi dari kaum Arab, mereka enggan untuk mengikutinya. Bagaimana mungkin mereka mau mengikuti Nabi yang diutus, yang berasal dari golongan kelas 2 menurut mereka. Sama seperti orang-orang pembesar kaum Quraisy yang mereka itu tidak mau mengikuti Nabi Muhammad karena tidak mau disamakan dengan para budak dan orang-orang miskin.
Karena dalam Islam sudah jelas Rasulullah mengatakan tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non Arab, antara orang kaya dan orang miskin. Maka pembesar-pembesar seperti Umayyah bin Khalaf, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tidak mau kok saya itu tokoh, saya itu pemimpin kok disamakan dengan budak rendah. Itulah salah satu alasan kenapa mereka itu menolak peringatan, menolak dakwah dari Rasulullah. Wa makrus sayyi, dan karena mereka itu punya rencana yang jahat. Jadi sudah mereka itu sudah menolak kebenaran. Mereka juga punya rencana jahat untuk mengajak orang lain ikut menolak kebenaran. Jadi sudah kafir, ya, dulunya itu mengaku beriman, tapi ketika sudah datang dakwah malah tambah kafir, sudah kafir terus ngajak-ngajak orang untuk kafir. Wala yahiqul makruh, dan tidak akan maka rencana yang jahat itu hanya akan menimpa, ya, asayyu, ya, rencana yang jahat tadi illa bi ahli, kecuali hanya orang-orang yang merencanakannya sendiri. Bahwa rencana jahat mereka nanti akan kembali kepada diri mereka sendiri, akan kena akibatnya sendiri. Fahal yanzuruna, maka apakah fahal yanzuruna, maka mereka hanyalah menunggu berlakunya illa sunnatal awwalin, ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maksudnya ialah turunnya azab kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Jadi di sini sunnatul awwalin, ya, maksudnya adalah ketentuan, yaitu berupa azab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang mendustakan Rasulnya dan melawan perintahnya. Falan tajida, maka kamu tidak akan mendapatkan li sunnatillahi tabdila, perubahan bagi putusan Allah Ta'ala. Walan tajida, dan kamu tidak akan mendapatkan li sunnatillahi tahwila, bagi ketentuan Allah itu sebuah penyimpangan. Maksudnya apa? Bahwa ketika Allah itu menurunkan azab, ya, sudah menurunkan hukuman, itu yang pertama tidak mungkin bisa digantikan. Jadi nggak mungkin kalau orang itu menggantikan orang lain untuk menerima azab, itu tidak akan bisa. Dan tidak mungkin pula salah sasaran. Nggak ada ceritanya kok yang harusnya dihukum A, kemudian Allah malah menghukum si B. Itu tidak akan mungkin. Kalau Allah sudah menentukan, wah kaum ini kena azab, sudah pasti akan turun. Tidak ada orang yang bisa mengalihkannya, mengubahnya, ataupun membatalkannya. Kemudian ayat 44. Awalan, apakah mereka itu tidak yasiru, berpergian fil ardi, di muka bumi ini, fayanduru, lalu melihat kaifa kana, bagaimana akibatul ladina min qablihim, kesudahan orang-orang yang sebelum mereka.
kanu asyadda minhum quwwah, dan mereka itu orang-orang yang lebih besar kekuatannya dari mereka. Maka Allah mengingatkan kepada Rasulullah dan kepada kita semua bahwa kalau mau melihat bagaimana Allah itu membunuh kaum-kaum sebelumnya, maka cobalah berjalan di kamu, cobalah bepergian. Maka Allah itu menyuruh kita sering-sering berpergian, tidak selalu diam di kampung kita. Cobalah keluar melihat dunia. Kita lihat bagaimana akibat dari kaum-kaum yang Allah sudah azab mereka, Allah sudah jatuhkan hukuman. Kita lihat bagaimana peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia, ya, candi-candi dari kerajaan yang sudah Allah hancurkan, yang sekarang hanya tinggal bekasnya. Kita lihat bagaimana sisa-sisa kaum yang Allah hancurkan, Allah turunkan, Allah jatuhi dengan hujan batu yang sekarang masih ada sisanya. Itu supaya apa? Allah menyuruh kita supaya kita itu muhasabah, supaya kita merenung bahwa orang-orang dahulu itu punya kekuatan yang lebih besar dari kita. Kita lihat bagaimana kerajaan Majapahit dulu dengan teknologi yang lebih sederhana dalam satu generasi bisa menguasai kerajaan yang bahkan lebih besar daripada Indonesia yang sekarang. Dengan kapal yang sederhana, dengan senjata yang sederhana. Bagaimana kaum Ad, kaum Tsamud itu bisa membuat rumah dengan mengukir gunung. Kita bisa lihat peninggalannya di Yaman. Bagaimana rumah-rumah yang diukir dari batu-batuan gunung, yang menunjukkan betapa canggih, betapa besar kemampuan mereka. Tapi sebesar apapun kekuatan mereka, secanggih apapun teknologi mereka, Allah tetap menghancurkan mereka semua. Wa ma kana Allah, dan tidak ada sesuatu liyu'jizahu yang dapat melemahkan Allah min syai'in, dari sesuatu fis samawati wal ard, di langit dan tidak ada pula di bumi. Innahu kana aliman qadira, sungguh dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Maka di langit dan di bumi itu tidak ada yang bisa mengurangi kekuasaan Allah walau cuma sedikit. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah pernah mengatakan, jika seluruh manusia, seluruh jin dari awal sampai akhir itu mereka orang yang paling durjana, orang paling bejat, orang yang paling jelek seperti syaitan, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah walau cuma sedikit. Karena tadi Allah itu tidak butuh dengan kita. Apapun yang kita lakukan itu tidak akan mempengaruhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita baik sebaik Rasulullah atau kita buruk seburuk iblis, itu tidak akan menambah atau mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi kita sendiri yang butuh dengan ibadah kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, atas dan dosa kita bahas dari surat Fatir ayat 39 sampai 44. Insyaallah pertemuan depan kita akan menyelesaikan surat Fatir yang ayat 45, kemudian kita lanjutkan pembahasan surat Yasin. Sebelum saya tutup bisa sambil didahar hidangan yang sudah disajikan. Ada pengumuman terlebih dahulu, monggo. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Ini malam ini jatahnya Mas Hendra. Mengucapkan jazakumullah khairan kepada Mas Hendra sekeluarga atas sajiannya. Semoga Allah memberikan balasannya lebih baik dan lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.